Pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pengebom Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di kota Hiroshima dan kota Hiroshima hancur. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, kembali berencana menjatuhkan bom di kota Nagasaki. Melihat dua kota menjadi pusat aktivitas industri militer hancur, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita soal ini diketahui oleh Sultan Syahrir. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita tersebut dari radio luar negeri yang pada waktu itu dilarang. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Jepang telah dikalahkan, berarti Indonesia telah kekosongan kekuasaan. Berita ini harus dikabarkan kepada lainnya. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir segera menemui sekelompok pemuda gerakan bawah tanah untuk memberitahu kabar tersebut. Beradanya kita di sini untuk menggagas kemerdekaan negara kita. Masalahnya, Bung, tanah Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Saya datang kemari untuk mengabarkan kabar baik untuk kita semua, bahwa Jepang telah mengalah kepada sekutu. Saya mendengar itu dari radio. Itu adalah kabar yang sangat menggembirakan buat bangsa kita, bukan begitu, Bung? Benar sekali, Bung. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan ini kepada Soekarno dan Hatta agar diproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan bangsa Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir benar adanya, bahwa proklamasi merupakan hak rakyat yang patut kita proklamasikan. Baiklah, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Benar, mari. Setelah rapat selesai, para pemuda langsung menindaklanjuti berita tersebut dengan cara mendatangi kediaman Insinyur Soekarno dan mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945. Assalamualaikum, Bu Karno, Bu. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Bu Karnonya ada, kami ingin bertemu dengannya. Kamas ada, silakan masuk dulu. Kang Mas, ada yang datang ingin bertemu. Iya, siapa, Bu? Para pemuda ingin bertemu, ingin bicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada angin apa para pemudaku datang kemari? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin disampaikan. Begini, Bung, tadi pagi Bung Syahrir mendengar berita bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu, dan itu membuat Jepang takluk pada sekutu. Oleh karena itu, kedatangan kita ingin segera memerintah Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita akan tetap membicarakan pada rapat PPKI nanti. Kita tidak bisa membicarakan ini dengan rapat PPKI karena PPKI itu adalah badan hubungan Jepang dan kemerdekaan itu haruslah diraih atas usaha bangsa kita sendiri. Tapi kita sudah seharusnya membicarakan pada rapat PPKI nanti. Karena tugas dari PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita perlu menunggu perintah dari Jepang untuk proklamasi? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan sendiri. Karena kekuatan kita hanya segini, apakah kita mampu mengalahkan armada Jepang?
Lalu, jika kita terjadi apa-apa pada para wanita dan anak-anak pada pertumpahan darah, coba kalian bayangkan bagaimana kita bisa tegak pada kekuatan itu sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Benar Bung, inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Jika begitu, tunggulah, saya akan berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri. Karena masing-masing saling mempertahankan pendapatnya, akhirnya para golongan muda meninggalkan kediaman Soekarno dengan rasa kesal. Kemudian, Soekarno meminta kepada para golongan tua untuk datang ke kediamannya dengan tujuan membahas masalah tersebut. Jadi bagaimana Bu? Sepertinya para pemuda ingin segera melakukan proklamasi. Kita tidak boleh gegabah agar tidak ada hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Saya setuju, tapi sekarang ini sebaiknya kita merencanakan untuk menghadapi sekutu yang hendak merebut kembali kekuasaan di negeri ini. Dan untuk masalah kemerdekaan, kita sesuai rencana awal yaitu membahasnya saat sidang PPKI berlangsung. Jadi bagaimana Bu? Saya kira begitu. Lagi pula, golongan muda itu masih terlalu panjang masanya. Kita harus matang-matang untuk mempersiapkan ini. Baiklah Bung, berarti kita semua setuju. Sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, namun para pemuda tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk kembali Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Hingga akhirnya mereka mempunyai rencana untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke suatu tempat terperinci agar terhindar dari pengaruh Jepang. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui ide kita. Bagaimana kalau kita mencari jalan keluarnya? Bagaimana? Ada saran? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, daerah Kabupaten Karawang, tempat itu merupakan markas peta dan letaknya di bawah komando Peta Purwakarta. Bagaimana? Semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Tunggu, kalian boleh membawa pasangan saya dan Guntur ikut. Baiklah, mari. Sementara itu, di kediaman Bung Hatta, ada Soekarni dan ada Malik yang membawa Bung Hatta menuju ke kediaman Soekarno terlebih dahulu sebelum berangkat ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Dan para golongan muda pun lagi-lagi mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Hatta, apa tujuan asli kalian untuk membawa kami datang kemari? Begini Bung, Indonesia sudah lepas dari negara Jepang. Sekarang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Apa kita masih menunggu pihak Jepang? Bagaimana kalau itu hanya janji manis saja? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan demi rakyat-rakyat yang sudah tertindas lama karena penjajahan. Mereka berhak bebas dan sekarang adalah saatnya. Sudah. Mari kita bicarakan hal ini dengan kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya sebentar. Saya paham sekali pemikiran Anda tentang proklamasi, Bung. Namun, saya yakin kita dapat bagi sendiri. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi dengan segala kekurangan kita, apakah kita sudah siap Bu? Saya yakin kita mampu dan siap. Lagi pula, para pemuda yang ada di Jakarta sedang mempersiapkan strategi pertahanan untuk Jepang. Jadi bagaimana Bu? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Di sisi lain, ada Ahmad Subarjo yang kebingungan karena ia akan melakukan rapat PPKI dengan Soekarno-Hatta, namun mereka tidak ada di tempat. Dan ia sangat yakin bahwa menghilangnya Soekarno-Hatta ada kaitannya dengan perdebatan kemarin malam.
Subarjo lantas pergi menemui Wikana yang diduga dalang dari semua ini. Di mana kalian sembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf Bu, kami tidak bisa memberitahukannya kepadamu. Apakah kalian tahu Bung Karno dan Bung Hatta sangat diperlukan di Jakarta untuk berdiplomasi dengan pihak Jepang? Tindakan yang kalian lakukan itu sangat beresiko tinggi karena kita sudah diultimatum untuk tidak melakukan perubahan politik. Baiklah, kalau begitu ikut saya ke Rengas Dengklok karena kami mengasingkannya di sana. Ahmad Subarjo langsung mendatangi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta bersama para pasukan Peta dan Wikana. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Lalu keputusan apa yang akan kalian ambil? Kami sepakat melakukan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, lalu kapan kita akan melakukan proklamasi? Kita akan melakukannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan melakukan proklamasi tersebut? Jepang tidak mengizinkan bahwa mereka tahu kita akan mengadakan apalagi ini tentang proklamasi. Bagaimana kalau kita merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda? Beliau yang sudah menawarkan kepada kita. Baiklah, kalau begitu saya setuju. Setelah peristiwa yang terjadi di Rengas Dengklok, para golongan muda dan golongan tua langsung menuju ke kediaman Laksamana Maeda untuk membahas naskah proklamasi. Apakah Laksamana ada? Ada, silakan masuk. Tempat sudah saya sediakan di dalam. Bung Karno dan lainnya sudah bisa mempergunakannya. Tunggu. Biar saya, Bung Hatta, Bung Subarjo yang masuk ke dalam. Baiklah. Baiklah, bagaimana jika awal pembukaan dimulai dari kata proklamasi dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, jika pembukaan teks proklamasi akan seperti itu sesuai dengan isi seperti ini, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Alangkah baiknya jika ditambahkan kata diselenggarakan secara saksama dan kemudian dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Baiklah, bisa diterima. Dan saya rasa ini sudah sempurna. Mari kita beritahu yang lain. Mari. Tuan-tuan, naskah proklamasi sudah siap. Selanjutnya kita akan menentukan siapa yang akan menandatanganinya. Bagaimana jika tes proklamasi ditandatangani oleh Bung Hatta, Bung Karno atas nama bangsa Indonesia? Benar, kami setuju. Besok pagi jam 10 kita umumkan proklamasi di lapangan Ikada. Saya tidak setuju, karena lapangan Ikada terlalu bahaya buat kita. Benar itu. Bagaimana kalau teks proklamasi dikumandangkan di rumah saya saja? Setuju. Sayuti, apakah kamu siap untuk menulis naskah proklamasi? Baiklah, saya siap. Alhamdulillah Bu, negara kita sekarang sudah merdeka. Alhamdulillah Pak Mas, akhirnya negara kita merdeka setelah sekian lama.
Apa saat memproklamasikan kemerdekaan besok perlu adanya pengibaran bendera? Iya Bu, itu harus dan wajib. Oh iya, Ibu sudah mempersiapkan kainnya, namun hanya ada merah dan putih. Baiklah Bu, tidak apa-apa. Warna tersebut warna yang sehati. Warna merah melambangkan warna keberanian bangsa Indonesia dan warna putih melambangkan kesucian. Baiklah Kang Mas. Tunggu Kang Mas, peci dan jasnya belum dipakai. Maaf Bung, segala persiapan kemerdekaan sudah siap. Baiklah. Ada apa, ada apa? Merdeka, merdeka. Trimurti, tolong kibarkan sangsaka merah putih sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baik Bung, saya dan teman saya akan mengibarkan bendera merah putih ini. Saudara-saudaraku sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita mengalami penderitaan. Dan inilah saatnya kita untuk bangkit dan berjuang. Semalam kami para pemuda rakyat dari berbagai penjuru bergabung untuk merumuskan proklamasi. Dan dengan ini kita telah membuat keputusan yang bulat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Lurus. Maju. Jalan. Aku ya? Apa sih? Kita akan Namun kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan Indonesia. Kita akan tetap membicarakannya pada rapat PPKI nanti. Kita tidak bisa membicarakan Apa? Jepang ya Jepang. Apa? Indonesia. Apa? Jepang telah dikalahkan. Berarti
Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Berita ini harus dikabarkan perang. Saya setuju, tapi untuk saat ini Dalam kamera sih. saya setuju. Motor. Saya setuju. Bagus. Eka nggak mau ya, mau video begini ya. Jijik banget. Astagfirullah. Soekarno lagi tuku batakor. Kesempatan tidak datang dua kali. Saya paham sekali pemikiran Anda tentang proklamasi Bu. Namun, saya yakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin guling apa nih? Jadi bagaimana Bu? Bagaimana kalau Baiklah. Maaf Bu. Urung orang. Senang, lompat deh. Kawedanan Karawang. ulang. Ada angin apa para mendaku datang? Kamu nggak kelihatan. Kalian penat ya, makanya. Anjay. Hai. Senggol dong. Aku sih kok. Carun. Kaget.